Sebelum menjadi Raja Sakti Mandraguna yang namanya dipuja dan diabadikan di tanah Pasundan, ia hanyalah seorang pemuda biasa. Namanya Raden Pamanah Rasa. Di balik gelar kebangsawanan yang melekat, tersembunyi beban ekspektasi mematikan dari leluhurnya. Sejarah seringkali hanya mencatat masa keemasannya sebagai Prabu Siliwangi yang tak terkalahkan, namun melupakan masa remajanya yang penuh dengan tekanan psikologis. Bagi pemuda yang sedang mencari jati diri ini, takhta bukanlah sebuah hadiah, melainkan kutukan pewaris yang siap menelan kewarasannya. Kerajaan yang megah terasa seperti penjara emas yang perlahan mencekik lehernya setiap kali ia menatap cakrawala. Tumbuh di bawah bayang-bayang kebesaran leluhurnya, membuat setiap langkah Pamanah Rasa selalu diawasi dan dihakimi. Ia tidak diizinkan menjadi manusia biasa. Ia dipaksa menjadi simbol kesempurnaan. Setiap hari, ia berdiri di hadapan monumen leluhur, mendengarkan dongeng kejayaan masa lalu yang kini menjadi standar mutlak baginya. Tekanan untuk tidak membuat satu kesalahan pun menciptakan badai kecemasan yang luar biasa. Tidak ada ruang bagi kelemahan ataupun keluhan. Sang pewaris hidup dalam ketakutan konstan bahwa ia kelak akan menjadi sosok yang menghancurkan warisan emas keluarganya sendiri. Keraton Kawali yang megah bukanlah rumah yang hangat bagi sang pangeran, melainkan medan pertempuran politik yang tak kasat mata. Di setiap sudut lorong, para penasihat dan bangsawan saling berbisik, meragukan kemampuan pemuda yang dianggap terlalu berhati lembut ini. Intrik politik berdengung seperti kawanan lebah berbisa. Mereka memasang wajah hormat di depannya, namun mengasah belati pengkhianatan di belakangnya. Pamanah Rasa sangat menyadari tatapan sinis yang mengelilinginya. Ia merasa terasing, sadar bahwa tidak ada teman sejati di lingkaran kekuasaan. Hanya ada sekutu sementara yang menunggu ia tergelincir jatuh. Ketika intrik keraton terasa mencekik, Pamanah Rasa seringkali melarikan diri ke dalam lebatnya belantara. Jauh dari mata-mata politik dan tuntutan leluhur, sang calon raja akhirnya runtuh. Ia hanyalah remaja rapuh yang menangis dalam diam di bawah rimbunnya pohon kuno. Di tengah kesunyian hutan, ia berulang kali mempertanyakan takdirnya. Apakah takhta sepadan dengan hilangnya jiwa manusianya? Pada titik terendah ini, sejarah mencatat kehampaan terbesar dalam diri sang legenda. Momen kelam di mana ia hampir menyerahkan diri pada beban berat yang meremukkan pundaknya. Namun, darah kesatria di nadinya tidak membiarkan Pamanah Rasa menyerah. Ia mengubah rasa frustrasi dan kesepiannya menjadi bahan bakar untuk menempa diri. Sang pangeran berlatih bela diri tanpa henti. Dari fajar menyingsing hingga senja berubah menjadi malam kelam. Setiap pukulan yang melukai tangannya, setiap memar di tubuhnya adalah caranya untuk bertahan dari siksaan mental. Ia menyadari bahwa sebelum mengendalikan keraton, ia harus mengendalikan tubuhnya sendiri. Latihan ini menjadi pelarian agresif untuk membungkam suara-suara keraguan yang terus bergema tanpa henti di dalam kepalanya. Latihan fisik saja ternyata belum cukup untuk menenangkan badai di dalam jiwa. Sang pemuda sadar bahwa ujian terberat pemimpin sejati adalah menaklukkan iblis di dalam dirinya. Ia pun memulai perjalanan spiritual yang sunyi, bertapa di bawah guyuran air terjun yang sedingin es pada malam purnama. Dalam keheningan mematikan itu, ia membiarkan alam semesta menghapus ketakutan duniawinya. Di tengah rintihan air,
Pamanah Rasa perlahan mulai berdamai dengan kutukan sang pewaris. Memahami bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa, melainkan pengorbanan suci demi rakyatnya. Titik balik yang dinantikan akhirnya tiba. Setelah melewati penyiksaan fisik dan mental yang panjang, jiwa rapuh itu telah ditempa menjadi baja. Keragu-raguan di mata elangnya kini digantikan oleh sorot kebijaksanaan yang tajam. Pada momen pencerahan inilah, energi alam semesta seolah tunduk padanya, dilambangkan dalam legenda sebagai perjumpaan magis dengan roh harimau putih, Maung Bodas. Harimau itu adalah representasi dari insting kepemimpinan yang akhirnya bangkit dari dasar hatinya. Ia telah mati sebagai remaja ketakutan dan lahir kembali sebagai sosok pemimpin absolut. Raden Pamanah Rasa akhirnya melangkah kembali ke dalam keraton. Bukan lagi sebagai pangeran yang terasing, melainkan sebagai raja yang siap menanggung beban sejarah. Kutukan sang pewaris tahta telah berhasil ia ubah menjadi sebuah mahkota kehormatan sejati. Para penasehat yang dahulu meragukannya, kini hanya bisa menunduk dalam kekaguman dan ketakutan melihat transformasi yang luar biasa ini. Pemuda yang dulu hancur oleh tekanan psikologis itu, kini menjelma menjadi fondasi terkuat kerajaan Pajajaran, memulai sebuah epik besar di mana nama besar Prabu Siliwangi abadi menggema di seluruh Nusantara.